dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusi yang beranggotakan saya Muhammad Ifwadillah dan rekan saya Rani Rizkika Putri. Pengertian strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, guru, kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian atau asesmen agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada prinsip dalam setting pendidikan inklusi. Prinsipnya itu ada dua, yaitu multiple means of engagement, ada multiple means of representation. Yang pertama yaitu multiple means of engagement, menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran afektif, yaitu mengapa kita belajar, mempertimbangkan bagaimana melibatkan siswa guna merangsang minat dan motivasi dalam belajar melalui kegiatan seperti pembelajaran kolaboratif, permainan dan simulasi nyata dan virtual. Multiple means of representation yaitu menyediakan berbagai sarana untuk representatif, mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran, bacaan, teks digital, dan presentasi multimedia yang dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik baik secara gaya belajar, potensi maupun tantangan. Prinsip umum dalam pendidikan inklusi. Ada pendidikan yang ramah. Pendidikan inklusi harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah dan terbuka dalam menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan yang ada, yaitu ada pengembangan seoptimal mungkin. Pada dasarnya setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. Lalu ada kerjasama, yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusi harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. Selanjutnya ada perubahan sistem, yaitu adalah sekolah harus berani fleksibel dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan. Perlu diperhatikan setting kelas yang cocok. Selanjutnya ada strategi belajar. Ada strategi belajar tunanetra itu melalui strategi individual, strategi kooperatif, dan strategi modifikasi. Khususnya ada strategi belajar tunarungu yaitu deduktif, induktif, heuristik, ekspositoris, klasikal, dan kelompok. Selanjutnya ada strategi pelajaran tunadaksa yaitu team approach dan individual. Ada tunalaras dan ADHD yaitu peningkatan atensi atau perhatian, mengatur impulsivitas, mengurangi hyperactivity, membatasi distraksi, memperbaiki pengelolaan kelas, peningkatan keterampilan mendengar, membantu siswa mengatur waktu, dan memberikan kesempatan. Ada strategi pembelajaran tunagrahita, yaitu ada 1 direct introduction, ada 2 cooperative learning, dan 3 peer tutorial. Baik, selanjutnya merupakan pembahasan mengenai kurikulum dalam setting pendidikan inklusif. Jadi di dalam pendidikan inklusi sendiri kurikulumnya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kurikulum duplikasi dan yang kedua adalah kurikulum modifikasi. Yang pertama, kurikulum duplikasi merupakan kurikulum yang biasanya dipakai oleh anak-anak dengan hambatan tanpa hambatan intelektual. Misalnya adalah anak-anak tunarungu, mereka merupakan anak-anak yang memiliki hambatan dalam sistem pendengaran, namun intelektualnya merupakan intelektual yang biasa, dia bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Dan kurikulum ini dapat memakai kurikulum nasional seperti KTSP 2006 ataupun kurikulum K13. Untuk kurikulum yang kedua, jenis yang kedua adalah kurikulum modifikasi. Kurikulum ini biasanya dipakai untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan dalam intelektual, misalnya adalah anak-anak autis. Karena anak-anak tersebut memiliki hambatan dalam memahami sesuatu, maka kurikulum yang diciptakan juga harus disesuaikan dengan anak tersebut. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk melakukan modifikasi kurikulum yang kedua itu adalah dengan melakukan penambahan mata pelajaran, pengurangan mata pelajaran, penghapusan sebagian atau seluruhnya dari kurikulum tersebut kemudian diganti dengan yang baru. Jadi sebenarnya kurikulum itu adalah kurikulum yang menyesuaikan kepada siswa, bukan siswanya yang menyesuaikan kepada kurikulumnya sendiri.